anak jadi merugikan orang lain tuh dapat diapresiasi. Jadi Kan? panjang sebetulnya kalau di keluarganya aja dia nggak selesai gitu loh. Bener. Mana-mana. Walaupun sebetulnya kan kita belum jadi orang tua ya. Udah sih tadi. Oke. Ya, tapi kan setidaknya kita mau belajar dan harus terus belajar sih sebenarnya. Mm-mm. Aku udah banyak. Kalau dari sekarang aku udah mulai-mulai belajar tentang gimana parenting walaupun belum Sama, ada niatan untuk menikah ya. sama, walaupun belum ada niatan untuk menikah, ataupun mungkin sekalipun Buti nikah muda, kayaknya Buti nggak akan langsung punya anak gitu loh Kak. Hmm, Sekalipun Buti nikah umur 21 nih, atau 22, 23 gitu. Maksudnya yang masih tergolong muda, mungkin setahun tuh aku habisin dulu dengan nggak punya anak gitu. Free child dulu ya, setahun gitu mungkin. Itu sih kayak, ya ya itu kan hak pilihan gitu ya juga kan. masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Jadi kayak intinya, kalau misalnya Buti pernah ngomong gini sama Alida sama ini, sama remaja-remaja. Kalau misalnya Hmm. kita nggak bisa merubah orang tua kita didik yang sesama kita biar nggak jadi orang tua kita, Ya, betul. ya kan? Hmm. Kayak ya udahlah, mungkin mereka orang tua yang hidup di luar ngerasa pasti dirinya yang lebih tahu tentang segala hal di dunia ini kan, dibanding Mm-mm. kita mungkin yang kayak baby anak umur 19 tahun, apa sih baru hidup Tawa, tahu apa sih tentang oh, hidup apa kayaknya. sih anak baru hidup kemarin gitu. Mm-mm. Padahal kan kalau kemarin kan 2 hari yang lalu ya Dia, istilahnya. baby sekarang jadi ini ya, komika ya. Komedian Anda sekarang ya. Nah, ini sih kak, menutupi canda Iya. menutupi. Eh, Iya sih, jadi intinya kayak kadang ya intinya itu sih, Baby dan Kak Wici mewakili anak-anak yang ada mungkin di dunia lah gitu. mm-mm. Ya kadang anak itu yang perlu diapresiasi, dianggap kalau dia ada. Kalau misalnya bapak ibu merasa tidak mampu untuk punya anak, mending nggak usah. Karena itu bakal menyakiti anaknya, menyakiti Betul fisiknya, sekali. menyakiti mentalnya, merusak hatinya. Dalam. Karena emang iya, kayak kasihan gitu loh. Mm-mm. Keep silent please. Maksud baik Mm. kan. Nanti kalau digas nanti dia makin ngegas. Tapi kalau udah baik pun dia masih nggak berdiam, Mm-mm. usir aja dia. Ya, lanjut. Nah, kayak misalnya gini. Kadang Tidak, aku licin kali. Sorry ya guys, salah fokus. enggak kok, tapi di sini enggak Oh begitu. iya, Maksudnya enggak alhamdulillah. yang licin gitu. Eh, kadang dari anak yang ngerasa dia nggak disayang orang tua aja bisa menghasilkan mental negatif kemudian hari gitu loh, kayak dia bisa mencari pelampiasan dengan mencari kasih sayang dari orang lain, tapi Iya. ya, tapi dari jalur yang salah, apalagi kalau dapat pergaulan yang salah. Mm-mm. Itu gimana menurut Kak Uci? Kak Uci punya nggak pengalaman yang kayak temennya mungkin, atau mungkin siapa Aku gitu? punya teman yang memang dari kecil tuh ya nggak pernah diapresiasi kata nggak sih? Nggak, mungkin lebih tepatnya kayak ya emang cuman anak, dia punya anak ya udah gitu kan. Dia dijagain sama kakaknya. Nah terus juga kayak gini, dia bangun nih pagi gitu kan, jangan ketawa kenapa Ya, ketawa, dia oke. ketawa ketawa, Ini buat tingkah. dia pasti aneh-aneh kan ya. Memang ya, wataknya kopral. Ya kayak gitu, dia jumpa mamanya pagi, enggak pagi sih, malam aja. Eh, atau sore lah ya, sore atau malam kayak gitu, cuma nggak pernah dia nggak dirawat sama orang tuanya, paling kakaknya. Dan setelah itu kakaknya juga nggak memilih untuk nggak di rumah, jadi kayak gitu dia sendiri dari kecil sendiri aja, tapi dia bisa, bukan bisa sih, terbiasa. Jadi sampai sekarang justru kalau Ada skinship orang sama orang tuanya gitu kan, aneh. kayak bersentuhan atau aneh, bukan nggak suka, aneh aja gitu karena Karena nggak nggak terbiasa kan. terbiasa. Mm-mm. Terus, nah justru soal sekarang orang tuanya tuh nuntut gitu. Dia bilang anaknya terlalu cuek sama dia atau apa, karena padahal dia yang bentuk anaknya kayak gitu. Nah iya, kadang orang tua kan ya pastilah ya punya teman tuh dia. Misalnya kalau dia otak kenapa. Mm-mm. Bukan berarti lupa sama orang tua juga, enggak. Ya, Tapi cuman dia peduli dengan caranya sendiri.
Nah iya, mungkin gini loh, kalian tuh yang membentuk anak seperti itu dan ketika mereka jadi, kalian menyesal atas bentukan kalian sendiri. Soalnya kan ya kayak yang selalu kita bilang juga kak di sini, anak tuh lahir kayak kertas kosong, jadi tergantung orang tuanya mau ngelukis apa di situ. Dia mau Betul ngelukis banget. awan kusut, dia mau Hmm. ngelukis bunga, dia mau ngelukis pelangi, atau bahkan dia mau ngelukis petir biar anaknya meledak-meledak. Kita Hmm. nggak tahu kan? Ya, Ya itu kayak yang pesan sih untuk orang-orang mungkin kalau kalian siap punya anak. apa suaranya kecil loh tuh. Ya kalau kalian kayak ya, siap punya anak, ini nggak Mm-mm. usah Ya, gitu loh. Menurut betul. Liti ya, menurut Liti balik lagi. Menurut orang Menurut mungkin aku beda juga. ya kak. Kan Mungkin tiap orang pendapatnya beda-beda kan. Dan karena menurut aku kadang juga tuh sih kayak gitu. ya kan kasihan kan. Kalau anaknya lahir Iya, tapi dipukulin atau anak yang lahir tapi dimakiin, kayak dibilang, aku juga nggak mau punya anak kayak kok. Terus aku ini lahir atas dasar apa? Iya kan? Kayak mm, nggak sinkron aja gitu loh jawaban sama yang realnya gitu. iya, betul. Anak kan nggak Aku, pernah minta dilahirkan. eh, aku juga emang beda kali ya. Kalau anak dari kecil tuh kayak emang dari keluarga yang penuh kasih sayang. Aku juga punya sepupu ya. Nah, dia tuh dari keluarga yang mamanya tuh nggak emang nggak kerja, di rumah aja. Bapaknya juga seringnya di rumah. Jadi jangan tanya dia dapat duit dari mana, karena Ya kayak orang nanti penasaran. Skip aja. Nah, terus tuh kayak dia terakhir jadi laki-laki yang family man. hmm, Menurut aku justru kayak lebih sensitif juga. Dia lebih perasa daripada anak-anak yang mungkin emang dari orang tua yang jarang di rumah. Nah, dia lebih perasa kayak mungkin menurut aku dia bisa lebih ngehargain bininya ya jadinya daripada tapi nggak tahu juga ini karena sepupu aku kayak gitu ya. Nah, dia tuh ya justru biologis jadi itu yang bikin dia tuh sering di rumah karena menurut dia ya rumah itu ini tempat dia untuk segala hal gitu. mm-mm. Dia mendefinisikan kayak pokoknya kalau sekali-sekali aja lah keluarnya gitu. Ya ngapain sih keluar terus di rumah aja. Berbeda kan sama orang yang kayak yang Kayak cowok-cowok lagi beauty kan. gitu kan yang nggak bisa di rumah. Bukan, skip aja ya itu. Terus Jadi kan ada kawan aku cowok juga dia nggak betah di rumah kayak gitu perbedaannya. Karena dia nggak ini pernah juga nyaman di butuh rumah. kawan cowok yang nggak bisa di rumah. Jadi dia Itu selalu kawan keluar. atau ya kawan ya. Kawan cowok Mm-mm. ada kan yang kita sama-sama kenal kayak nggak betah di rumah, lebih betah di rumah orang lain, kerjain yang ngopi. Oh ya, Heeh. ada tuh ada. Ada kan. Mm-mm. Jadi Lanjut. aku intinya kadang kan kita butuh rumah untuk mem- membawa, bukan membawa ya. Bukan tempat kita untuk melepas lelah lah ya. Iya betul 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 betul, betul. Mm-mm. Kalau kita di luar capek terus balik dengan keadaan rumah yang enggak ini kan makin capek kan. Betul sekali ya pribadi setuju. Setuju. Kayak kadang lebih Kalau aku emang udah dealing gitu dengan hal yang kayak gitu. Kayak dari kecil mungkin aku masih dengan orang yang kayak aku tuh anak kalau gitu perhatiin lah gitu sampai caper jadi anak yang caper gitu kan. Tapi setelah aku SMA kayak oh ya udah gitu. Emang ini jalan hidup aku kali ya gitu. Dan setelah itu aku belajar kayak aku bisa cari kesenangan aku sendiri tanpa harus melibatkan orang tua aku atau keluarga aku. dia Kenapa sih? batuk tapi dia habis itu takut, dia nengok itu takut gitu, takutnya marah. Terus kan orang batuk ya nggak mungkin orang marah kan ya. Ya betul. Mungkin kalau itu apa, soalnya kan ini gue ya, gue ngapain batuk, ngapain orang marah kalau batuk gitu. Hmm, Jadi kayak intinya gitu. kadang ya untuk teman-teman yang mungkin ngerasa nggak beruntung karena nggak punya rumah, Hmm. nggak apa-apa kok. Mungkin Kalian bisa ke PKBI. ya itu benar juga, dan Hmm. kalian tuh mungkin suatu saat bakal dapet titik cerah
yang kayak mungkin ya kalian bangun rumah sendiri atau kalian jumpa sosok seseorang yang emang you know me so well gitu kayak ya gitu lah intinya kayak ya bener-bener rumah gitu. Aku Hmm. mesti percaya sih itu kak, percaya banget karena kayak dan sampai saat ini Buti masih percaya dengan segala proses yang Buti laluin dari kecil sampai sekarang, beratnya, senengnya, sedihnya segala macem, Buti masih Hmm. percaya kalau nanti suatu saat nanti gitu bakal Hmm. ada titik terang gitu dalam hidup kita, Pasti. ya kan, masih Ya. percaya. Tapi ada mungkin ada beberapa orang yang hilang kepercayaan akan itu. Mungkin dia cuma butuh di samping dia orang yang semangati dia. Karena kan nggak semua orang juga punya orang yang sangat positive vibes lah di samping dia kan. Nah dulu tuh Buti sempat nggak punya orang yang kayak gitu, nggak punya, eh sampai akhirnya masuk ke PKBI. PKBI itu rumah tau guys, bagi aku Perlu Uti. rumah kedua setelah Abang punya rumah pertama. Prit, Prit, Prit. punya Oh iya ya. yang sama lagi depan teh. Ya gitu ya. Oke, jadi intinya ya kayak gini, berarti kenapa bisa ngomong kayak gini karena tidak ngelewatin gitu loh, jadi kalian tuh mungkin juga harus percaya kalau ya pasti kok ketemu gitu, Iya sabar ya. aja, ada prosesnya. Kalau begitu percaya proses, kakak percaya proses nggak? Lah percaya dong. Kalau nggak percaya aku nggak mungkin sampai sini. Nah iya, ada kok orang yang nggak percaya proses. Iya, masa semua harus instan. Kayak gini loh setiap hal yang kita Mie laluin instan dalam aja harus hidup tuh kan. direbus dulu Nah, cuy. itu ini dia. Itu template dia kali. Kayak gini, kan yang bikin kita jadi orang kayak sekarang tuh apa yang kita laluin selama ini kan. Bener. Begitu. Ya, kirain bakal ada lanjutannya. Ada sebetulnya, cuma lupa. Jadi Pak, kayak gitu gitu, bener tiba-tiba langsung berhenti gitu, kirain bakal panjang dan Enggak, iya kayak gitu. Apa yang kalian laluin selama ini kan bisa ngebentuk kayak mana kalian sekarang kan. Kalau kita nggak bisa laluin ya jadinya pasti jadi ke depresi atau gimana kan. Cuman kalau kalian masih ngerasa baik-baik aja, masih kuat kan, berarti kalian emang hebat lah bisa ngelaluin semua permasalahan hidup yang bener. masih ya kayak itulah. Tut. Nanti jauh ya. Aku tuh kan gampang kepancing ya orangnya. Intinya terus terus sabar, terus terus Hmm. kuat, terus terus cari kesenangan diri sendiri kalau mungkin orang lain nggak bisa kasih kalian kesenangan karena juga nggak tanggung jawab Tapi dalam hal yang positif ya, di garis bawahi. right baby. Baik, Jadi Debbie. cari kesenangan yang positif, misalnya join forum remaja gitu kan, Hmm. atau ikut ini remaja masjid. Nah, itu positif juga. Bagus loh, Itu justru untuk ini ya, agamanya oke, makin rohani oke. ya. Mm. Terus Kayaknya aku juga butuh deh Tut, masuk itu. boleh, atau mungkin kalau kalian butuh ketenangan bisa Kan? konseling. Hmm. Atau kalau misalnya lebih butuh yang profesional juga di PKBI ada psikolognya ya kak ya. Ya, betul. Nah mungkin untuk kalian yang bingung mau hubunginya lewat mana, boleh nih di fanpage hubungin nomornya, udah ada nomornya kan kak, Udah ada WA-nya langsung. langsung. Nah itu yang handle kak Wiki langsung, jadi boleh banget untuk yang mau konseling. Kita nggak mau bahas toxic soda dalam persaudaraan gitu Tut. Boleh boleh boleh, Ya silakan kak Wiki, tanya, boleh. apa yang ditanya? Oke. Nah toxic saudara tuh menurut kak Wiki gimana? Hei, jangan kayak gitu, sharing aja. Aku nggak ngerti pengertian secara harfiahnya apa. Paling hati ya bun. Hmm. Oke. eh Punya nggak saudara toksik? Sepupunya. Sepupu? Kalau saudara kandung, alhamdulillah saudara kandung gue masih pada waras ya. Hmm. Kakak gue, Alhamdulillah. oke, adik gue walaupun nih, sini kok, sini dulu sedikit. Nah, walaupun dia agak menyebalkan, tapi nggak apa-apa, tetap adik gue. Ya masih oke ya.
Ya, insya Masih di Allah batas wajar ya. masih di batas wajar lah. Kalau udah nggak wajar kita tinggal buang aja jadi adik kan, ya susah. Yang terakhir juga adik gue masih oke, dia oke banget lah, maksudnya kayak yang nggak nyusahin lah, yang nggak minta duit juga kan. Oh, berarti yang itu nyusahin ya, Kak? Yang enggak, dia yang ini nggak nyusahin, cuma agak kurang ajar aja, suka nggak tahu diri aja gitu. Pret, pret. Gak apa-apa, kan adik sendiri Oh di iya. depan dia langsung kan, biar dia sadar aja gitu. Mm-mm. Nah, alhamdulillah sih kalau untuk sepupu ya adalah beberapa sepupu yang kayak selalu nggak senang aja sama proses yang kita laluin, itu pasti selalu ada ya kak. Pasti akan, Mm-mm. kadang kita udah buat baik aja ada aja yang nggak seneng sama kita, dan menurut itu Ya, hal betul. yang wajar dan pasti ada di bumi ini. Mm. Jadi intinya ya terus ya kayak kadang diberitain saya kayak saya butuh liburan kemana gitu ya sama Cece gitu, Mm-mm. beritanya tuh yang aneh-aneh, dibilangnya sama pacarnya lah, Mm. dibilangnya beli HP duit dari mana lah. Ya gue kerja buat apa coy kalau nggak beli HP atau buat kepuasan diri sendiri, ya nggak? Betul. Orang nggak punya tanggung jawab lain, nggak punya anak yang harus ngidupin anak kan, ya diri sendiri lah gitu. Itu lebih ke iri hati dan dengki ya. Bener-bener. Kalau Kak Wiki sendiri itu gimana, punya pengalaman? Aku pernah lihat. Melihat gimana tuh? Ya saudaranya, dia punya 3 saudara. Ada apa, gak usah kasih tahu lah ya namanya. Dan cuman satu yang mungkin emang masih bisa dia komunikasi dengan baik. Selebihnya tuh kayak beranggapan, aku sebagai adik terima aja lah semua. Misalnya aku baru berapa sih umurku gitu kan. Terus Oh, kayak itu kan yang selalu aku orang. tuh sebagai kakak engkau tuh lebih tahu tentang gimana engkau gitu kan. Sebagai abang aku punya hak untuk, bisa kan, sebagai abang dia punya hak untuk maki-maki adiknya. Itu konsep dari mana? Aku tuh nggak ngerti dari mana dapatnya. Terus Itu kayak kan ya, pikiran dia sendiri sih kak. dia, ya betul kan? Kayak Ya. dia berlindung di balik kata aku abangku gitu. Terus kalau aku lahir dari keluarga yang nggak boleh nangis, ngerti nggak? Oh, ngerti ngerti. Emang nggak boleh nangis sampai aku pernah nangis tuh, betul nangis terus kayak dia bilang, ngapa aku nangis, mati bapakku. Kayak Iya, orang lagi nangis gitu, ngerti iya. nggak sih? Ngerti ngerti ngerti. Biasanya itu story ya. Iya, nggak apa-apa kan? Oke, lanjut. Orang nangis pun dilarang tuh kayak mana kan? Kan dan dia punya, dia atau, aduh ini udah tuh orang pun tahu kayaknya. Nggak, ini Enggak. emang cerita cerita kawan aku sebetulnya. Dan dia cerita ke aku. Terus kayak dia punya adik, punya permasalahan keluarga lah ya. Nah justru kakaknya itu senang gitu. Adiknya tuh kena musibah atau gimana. Oh, ada Iya, ada orang. nah itu karena kan nggak semua, makanya aku tuh lebih tipe orang, lebih ke tipe orang yang kalau dia ada menghargai aku menghargai dia. Cuman Oh, kalau dia nggak ngehargain aku, ya udah, kenapa dia kau cukup harus sebagai dia? orang, oh ya udah misalnya kan, orang yang pernah misalnya walaupun dia itu saudara aku, ya dia tetap saudara aku, nggak mungkin nggak ngerubah apapun kan. Cuman Benar-benar. nggak punya keinginan untuk deket secara apa ya, secara batin ya sama dia gitu. Ya. Bahkan aku mungkin tipe orang yang paling komunikasinya cuma pas lebaran atau apa. Jadi emang sekedarnya gitu ya kak. Ya sekedarnya. Terus juga kayak adiknya ini mulai usaha bisnis lah, gitu kan. Terus usaha bisnis pupuk gitu. Ya. Tapi uh, bunyi apa tuh? Udah. Aku kaget gitu, tit 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 gitu. Iya, seriusan. Iya. Sampai mana tadi? Oh, yang ini ya, punya Aku. usaha. Mm, Pupuk. Jadi pupuk itu kan pupuk untuk sawit ya, di mm, daerah Riau. mm, Nah, dia itu mulai usaha pupuk sawit gitu kan. Terus kan di supply ke ini kan, di apa sih namanya? Ya ke lingkungan yang kakaknya itu.
Kan Ya. kakaknya tinggal di lingkungan orang yang pengusaha sawit semua kan. Mm-mm. Nah, dia promosiin lah ke situ gitu kan. Nah, beberapa dari orang itu tuh tertarik Mm-mm. buat beli pupuknya. Iya. Ya, pertama lancar gitu. Yang kedua kali kan pupuk sawit itu berapa? 3 bulan sekali kalau nggak salah kan. Nah, terus tuh dia bilang kayak gini sama dia. Padahal itu kan adiknya sendiri kan punya usaha. Di depan orang-orang itu. Kayak pupuk ini tuh orang biasanya yang mini sawit bukan pupuk ini nggak sih gitu kan. Nggak bagus. Lagian di sini orang nggak pakai pupuk itu gitu. Itu kan adiknya sendiri ya. Nah itu kayak seiri itu ngerti nggak sih? Ternyata antar saudara pun kayak justru lebih Parah irinya ya. itu lebih ini ya, lebih parah gitu. Jadi Kayak 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 nggak kak pernah juga gitu. sampai dia tuh mikir, ih aku tuh pernah buat salah apa sih gitu. Iya. Sampai saudara aku sendiri tuh kayak gitu. Iya. Kayak salah apa Terus sih? aku jawab kayak, nggak salah, cuman emang dianya aja iri hati ya, Tuh. kayak gitu. Alhamdulillahnya Mbak Baby nggak ada ya kayak gitu. Iya sih. Kalau eh, eh, saudara kandung sih kayak alhamdulillah sampai saat ini ya. Terus, Oh, jadi kalau saudara sepupu lah ya. Artinya saya agak agak tahu lah ya sepupu Anda itu. Mata Mbak Bibi udah ngantuk ya. enggak. Itu karena nggak pakai lensa ya. Capek ya dari pagi. Ya, itu bisa. Hilang suaranya tuh. Ini headset aku yang bermasalah atau apa sih? Gitu, gitu. Hmm. Dah, Ah, kenapa? Aku sepupu sepupu aku nggak ya tahu ya lebih tepatnya. Karena kan aku nggak dari tahu ya. dari SMA emang udah nggak di sana kan. Nggak di lingkungan yang di situ tuh ada keluarga aku. Nah, jadi aku tuh nggak tahu pasti gitu. Cuman aku sering diceritain ya kayak gini. Biasalah permasalahan kayak gitu kan sering terjadi kan. Pasti. Paling respon aku cuman ya udah, karena kalau aku kan tipe orang yang cuek kan. Bahkan di keluarga pun aku dibilang orang yang nggak pedulian. Padahal nggak kayak gitu juga sih. Padahal, Emang nggak mau ikut campur aja. padahal itu juga baik kok untuk diri kita sendiri. Nah, betul kalau kita ngerasa di situ kayak justru bikin nggak apa ya nggak nyaman atau ganggu mental kita sendiri ya, ya nggak ada salahnya juga keluar dari situ. Tapi bukan berarti memutus tali persaudaraan ya. Enggak, Keluar aja dari mengurangi situ aja gitu. mengurangi kadar. Meminimalisir kan. Ya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya, Betul sekali, juga Mbak mungkin Baby. untuk teman-teman yang sedang berada dalam toxic family, ya aku yakin sesaat mungkin kalian bakal bisa keluar dari jalannya itu dan mungkin menemukan atau membuat family baru yang happily. Intinya terus semangat dan jangan Iya, terus semangat dan jangan menyerah. tetaplah putus asa dan jangan berusaha. Bercanda. Semangat dong, masa enggak ya enggak itu. Ya, benar sekali. Oke, Semangat ada walaupun pesan-pesan untuk teman-teman. apa ya, menurut aku ya jangan pernah ngerasa kalian sendiri Mbak, di dunia ini. Karena masih ada Tuhan kan. Itu kalau aku itu kayak ngerasa sendiri-sendirinya aku kayak sehampanya aku tuh aku masih beranggapan kayak oh iya kan masih ada Tuhan aku ngerti. Agak misalnya Mbak Vicky ternyata. Enggak sih, aku soalnya. Tapi kalau yang aku rasain emang itu dan mau kayak manapun kan nggak mungkin kan setiap orang ya jangan berharap orang 24/7 itu ada untuk kita gitu. Betul sekali. Karena setiap orang punya kesibukan sendiri. Terus kayak misalnya kita mau cerita aja belum tentu orang tuh siap dengerin kita gitu. Bukan karena nggak mau, tapi Ya, karena emang dia lagi ada problem sendiri atau kesibukan sendiri. Jadi ngerti aja kalau misalnya kalian punya temen terus pengen cerita ya nggak ada salahnya juga nanya dulu. Free nggak waktunya gitu, nggak usah maksa juga.
Kalau aku kayak gitu orangnya. Dan banyak-banyak apa ya? Ya kalau aku percaya sama Tuhan aku sih. Jadi kakak pikir tinggi kak percaya sama Tuhan Teh? Percaya banget. Kita kan Tuhan kita sama. Betul. Tuhan memang satu, kita juga Ah, sama. iya betul. Baby, Apa? silakan kasih quotes hari ini. Udah tadi kan? Ya lagi lah. Aku tuh pengen dengar aja lagi. Oh, semangat, ini semangat. Dan aku Kita juga mau kalau kalian ngasih lagi ini ya. ngerasa sepi, sabar. Selesai dulu. Tadi suruh orang ngomong, terus sudah potong. Jangan keluarin sifat aslinya di sini dong. Ya, Terus, kayak mungkin buat kalian mungkin lagi ngerasa sepi atau ngerasa hampa atau yang ngerasa mungkin nggak punya teman atau apa gitu. Intinya nikmatin aja dulu prosesnya. Nikmatin dulu, mm, rasain dulu lukanya, rasain dulu sepinya, rasain dulu sedihnya. Eh, tapi setelah itu ya berusaha lah untuk healing dari hal yang harusnya mungkin nggak menyakiti kalian. aku ada pesan untuk seseorang ya. Yang adik aku bernama Uti. Itu kayak seseorang itu depan mata ya orangnya. Weh, Uti bukan Beauty. Oke, salah siap. Ya, untuk Uti tetap semangat ya. Ya, kalau mau marah gak apa-apa. Kalau sedih gak apa-apa. Kalau nangis juga gak apa-apa. Aku, Kak Fani, Pak Dir, ada untuk itu. Nah, Kalian itu aja. bertiga ya. Yang aku tahu yang standby itu ya. Selain itu, oh iya, Hilmoy Gemoy. Untung dia nggak denger ya. Iya, Jadi nggak semangat apa-apa. Tut. Semangat, Cil. Semangat untuk kita semua. Semangat untuk kita semua. Oke. Ya. See you di stream selanjutnya, guys. Makasih yang udah Bye nonton. guys. Semangat. Kita Jangan untuk apapun sedih. itu. Yes, toxic family. Kita kita apa namanya? Berantas. Apa? Oh, kita berantas ya. Kita Di jadi angkatan generasi pemberantas toxic family. yes, Ya, Gen Z. ya, Gen Z. Aku Gen Z. Itu milenial ya? Aku Gen Z. Gen Z. Aku Oke, Gen oke. Z lebih tepat ya. Dah. Oke, bye-bye. Makasih Kak Uci. See you di Ya, sama-sama. See kantor you. besok. Nah, gaya lu.